kita lagi ada di kediamannya Pak Eri nih, salah satu pengusaha bass. Tapi bass yang dia ciptakan ini unik nih. Ayo kita simak dulu nih, gimana ceritanya. Selamat siang Pak Eri. Selamat siang Ferdi. Sebelumnya boleh gak nih cerita gimana sih awal mulanya memulai bisnis ini dan ceritain tentang diri Anda, Pak? Ya, saya sebetulnya basis ya. Awalnya basis. Terus saya juga ngajar. Salah satunya ada di sosial media saya. Pada saat saya traveling, saya jalan-jalan, saya tuh senang jalan-jalan. Saya jalan-jalan, saya tuh selalu bawa bass. Kadang saya main di mana aja. Nah terus saya mikir, kenapa nggak bikin bass yang simple untuk dibawa-bawa. Makanya saya bikinlah bass kecil ini. Juga ada beberapa bass akustiknya yang kecil, yang mini bass akustik ada kita produksi juga. Nanti bisa dilihat di sosial media saya. Itu pada saat saya ngantar istri saya di mall, saya bisa main itu di restoran mall pada dengan kecil gitu, kayak begini yang kecil, enak. Bawanya simple gitu. Bass traveling ya? Jadi saya nyiptain ini sebetulnya emang untuk teman-teman basis yang hobi traveling. Jadi dia bisa bawa kemana aja. Bisa jadi peneman ya? Iya, karena kadang-kadang ini musisi ya, bukan basis aja, musisi. Kadang-kadang pada saat dia keluar kota atau kemana, dia tetap kok mikirin, aduh nggak main nih, aduh nggak main bass nih, aduh nggak main gitar nih, gitu. Makanya untuk basis dengan adanya traveling bass ini enak ya. Iya, ini salah satu ciptaan yang menarik juga ya. Nah ini yang baru. Alat musik. Iya, ini yang terbaru. Yang terbaru ini masuk kategorinya semi hollow bass. Semi hollow bass. Tahu maksudnya? Semi hollow bass itu begini. Kalau gitar itu disebutnya hollow, bolong ya. Iya. Nah ini kita bikin semi hollow. Ada bolongan, jadi banyak juga basis-basis yang malas nyolok. Tapi dia pengen ngulik. Nggak pakai mesin ya? Nggak pakai sound. Nggak pakai sound. Tapi dia malah dia mau tetap pengen ngulik gimana caranya. Makanya saya bikin semi hollow. Nah, cuma bedanya di sini, perhatiin. Ini khusus nih. Ini tanpa fret. Makanya disebut semi hollow bass fretless. Dia nggak ada fretnya. Biasanya kalau nggak ada fret gini yang pakai jazzer. Nggak ada yang garis-garis ini apa ya? Nah, ini fret istilahnya. Gitu. Wah. Lalu bagaimana nih Pak cara Bapak untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan produk yang ada di sini nih? Awal mulanya gimana sih ngambil keputusan menciptakan produk yang ini nih Pak? Saya satu produk itu bisa sebulan saya desain ke satu. Terus kedua saya pikirin, karena saya basis ya, jadi saya pikirin enaknya, gampangnya, terus solusinya. Itu yang penting. Kenapa saya bilang solusinya ya? Tadi seumpamanya si basis lagi keluar kota atau pulang kampung deh di hari raya, dia di kampungnya nggak pegang bass kan ribet. Dia bawa bass besar ribet, apalagi kalau traveling dia pakai motor. Kalau yang kecil-kecil gini gampang, ke satu. Terus kedua, kenapa saya sampai bikin akhirnya semi hollow bass ini? Yaitu tadi, kemudahan-kemudahan itu saya terus pikirin buat teman-teman basis ya terutama. Gitu. Kalau seumpamanya mereka mudah bawanya dan sebagainya, ya mudah-mudahan ini bisa berkembang. Jadi ini salah satu inovasi utama Bapak ya dalam mengembangkan produk ini. Jadi Bapak melakukan inovasi dari yang bassnya besar, lalu dirancang sedemikian rupa untuk menjadi lebih simple dan mudah untuk dibawa traveling ya Pak ya? Nah cuma gini, walaupun kecil ya, saya juga mikirin, maksudnya mikirin kualitas soundnya. Pada saat kan kadang-kadang ini, wah kecil bisa gak buat manggung? Oh iya. Nah, jadi kualitas soundnya, terus dari pick up-nya, wiringnya, segala macam itu benar-benar saya pikirin. Apa sih compatibility pakai ini? Terus gimana sih seperti ini? Ini kita bisa bikin aktif,
gitu kan. Jadi dia pakai power lagi gitu. Walaupun ini Kecil. lebih mini, Iya. tapi komponen-komponen di dalamnya Bukan nggak kalah. kacang-kacangan. Iya, Iya. nggak kalah. Nggak kalah sama bas-bas lainnya, Iya. Pak ya. Silakan dicoba lah, silakan didengar. Menarik sekali ya ini. Lalu tantangan apa sih Pak, kalau saya boleh tahu, yang Bapak hadapi nih dalam memulai bisnis ini atau memproduksi bisnis ini? Banyak sekali. Gini, pada saat terutama market ya, market. Semula saya berpikir gini, kalau saya bikin minibus, biasanya karena ini fretnya lebih pendek, ini anak-anak yang baru belajar, anak-anak SMP yang jarinya pada kecil dan sebagainya, mereka yang akan target market saya tadinya ke situ. Makanya saya bikin yang 4 senar. Nah, akhirnya pada saat ini sudah menyebar, justru yang beli bukan anak-anak baru belajar yang jarinya ketakutan, kan bus itu lebar, mereka sulit. Malah justru yang beli banyak kan yang udah profesional. Nah, makanya saya bikinlah yang 5 senar, yang 6 senar, dengan kualitas sound yang memang dibutuhkan buat para profesional. Makanya saya akhirnya ke arah sana. Yang awalnya sih saya berpikir untuk apa sih? Kan kalau belajar, apalagi belajar fingering, mereka kan jauh tuh, berat. Kalau ini kan jadi pendek. Saya berpikir gitu untuk para pemula. Ternyata pemula malah nggak ada, malah yang beli para profesional. Oh, kalau gitu, kalau saya boleh tahu udah kemana aja nih Pak bahasnya Pak? Kalau Indonesia udah banyak ya, udah sampai ke Papua, Kalimantan. Gitu. Kalau di luar sampai udah ekspor impor juga Pak? Belum sampai ke luar negeri, baru sampai Malaysia. Oh, baru sampai Malaysia. Jadi kalau yang bisa kita dapat nih Pak, pelajaran dari bisnis Bapak yang Bapak jalani ini kira-kira apa nih Pak? Ketekunan, terus kualitas. Jadi karena kalau di dunia musik, khususnya musik yang berhubungan dengan senar dan fret gini, pengukurannya, terus ketekunannya, kan kalau si gitaris atau basis biasanya mereka ada bahasa playability, enak dipakai, gitu kan? Ya, nah, nyaman di tangan ya. Iya. Nah, itunya juga kita harus pikirin gitu. Terus kalau kita bicara tadi kesulitan dan sebagainya, banyak sekali. Jadi kita harus promosi dan sebagainya, belum keraguan orang. Iya, benar sih ya. Kecil apa bisa buat manggung? Apa bisa menyaingi kompetitornya ya Pak ya? Tapi saya nggak putus di situ. Saya bikin di sosial media saya, contohnya beberapa workshop di daerah-daerah, sampai saya bikin workshop di Malang menggunakan bass kecil. Terus sebelum workshop saya mainin dengan teman-teman band yang ada di Malang gitu, biar mereka tahu, oh iya ternyata bisa. Jadi memang target marketnya emang sulit karena nggak umum. Iya, mungkin target marketnya sulit, tapi gimana caranya Bapak menciptakan ini supaya nggak kalah saing ya Pak? Ya. Dan bisa mengungguli di kastanya ya Pak? Pokoknya intinya gini, kalau saya berpikirnya gini, kalau kita membuat yang unik, pasti circle-nya atau lingkarannya sedikit. Nah, tapi pahamin, yang sedikit itu sebenarnya justru yang berkelas. Benar nggak? Iya. Karena gini, kalau yang banyak itu umum, iya dong, yang banyak itu umum. Nah, saya suka dengan yang nggak umum. Wih. Boleh gak nih Pak dimainin Pak? Silahkan cobain. Ini nggak pakai sound pun jadi enak, masih bisa didengar. Cuma ini fretless ya, nggak ada fretnya ya. Saya nggak bisa mainin Pak, Bapak aja Pak yang mainin Pak.
Bapak aja Pak ngomongin. Kalau ini nggak ada fret. Apa nggak ada fret. Terus kalau mau dicolok pakai sound juga. Kalau lagi iseng kita pengen jadi nggak pakai sound pun kita masih bisa latihan. Wih, udah profesional ya. Emang bukan orang sembarangan ini Bu. Mahal Bu ini. Terus enak, kecil. Terus nggak terlalu berat. Tapi ini soundnya, wah ada kok. Bisa dilihat di sosial media saya. Enak soundnya. Buat nge-jazz enak, buat swing jazz enak, buat nge-slap juga enak. Guys. Kalau bahasa umum panjang ya? Iya. Panjang terus ini yang panjang. gede-gede. Mm-mm. Kalau ini kan enak, kita kayak sembari santai, sembari ini tetap bisa main bass. Iya, jadi buat yang nggak bisa lepas dari hobinya itu ini sangat ini sekali ya berguna ya, sangat berguna sekali. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Terus juga kita nggak pernah berhenti untuk memainkan hobinya. Jadi nggak lepas dari apa yang dia senangi ya Pak ya. Di mananya bisa kita mainin. Nah, Lagi nganter istri ke mall, kita bisa main di mobil. bentar ya Pak ya, ada Iya. waktu senggang dikit main. Iya. Jadi kita nggak kehilangan. Apalagi pemusik tuh kalau udah sama alat musiknya udah nggak bisa lepas tuh. Iya. Ini cocok banget nih. Cuma memang bedanya hollow bass dengan bass kopong, bass akustik. Kalau bass akustik memang lebih kencang ya. Kalau hollow bass karena dia kan kecil ininya lubangnya, terus jaraknya. Tapi kalau buat sendiri, kita sendiri Buat buat latihan ngulik ya. sendiri buat latihan cukup, ngulik sendiri. sangat cukup, kedengaran jelas daripada yang ini. Kalau ini enggak kan, kalau Oh, elektrik iya, tuh enggak elektrik bisa. ada bunyinya Iya. ya, kecuali dicolok ya. Iya. Dicolok ke sound. Ih, gila ini pengusaha Ini kalau dicolok di sound gawat ini. makin mantep ya Pak ya soundnya Pak. Nggak perlu kan? Nggak perlu dengarnya pakai sound kan? Nanti lihat aja di YouTube-nya Ya. Bapak. Nanti saya tampilin di YouTube ya. Kalau mau lihat cuplikan-cuplikan saya yang bass akustik, mini akustiknya, Iya. boleh kok diambil dari YouTube. Cuplikannya juga boleh, lihat aja. Oh iya. Bass ini, bass 5 senarnya, bass 6 senarnya banyak. Kalau mau lihat cuplikan-cuplikannya, di download aja dari YouTube saya ada. Baik Pak. Terima kasih Pak atas waktunya dan inspirasinya. Ini sangat bermanfaat sekali buat kita ya. Alat musik yang diciptakan Bapak ya ini, wih, mantap. Tapi buat anak muda saya kasih saran dikit ya. Iya boleh. Jadi gini, pada saat kita memulai, kayak saya memulai bisnis ini, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, nggak ada yang beli. 5 bulan nggak ada yang beli. Tapi umumnya banyak yang selesai di situ, berhenti. Padahal dia belum tentu 6 bulan itu bukan market dia. Nah, cuma selama perjalanan bulan per bulan tadi terus promosi. Sekarang kan gampang bayar. Sosial media Iya, banyak benar. promosi. Anggap aja kita lagi mainin produk kita. Mainin aja. Nanti juga banyak yang ngeliat. Intinya konsisten ya Konsisten. dalam memulai bisnis. Ya. Entah itu bisnis apapun, Apapun. intinya kita harus konsisten Iya. di satu titik itu, karena seiring berjalannya waktu pun
pasti ada titik kita akan filenya ya Pak ya. Iya. Akan Konsisten itu ada dua jenis. Satu, produknya. Kedua, apa namanya, personal brandingnya. personal brandingnya. Ketiga, tempatnya. Contoh yang maksudnya tempatnya gini, kita jualan nasi uduk di satu tempat itu, nggak laku, pindah cari tempat yang lain. Sementara besok ada yang datang ke situ mau beli, kok nggak ada ya. Nah itu kalau dari sisi tempat. Dari personal brandingnya konsisten dengan branding, dengan produk yang dibuat. Ya, terus improve dan Iya. upgrade ya Pak ya, Iya. dengan produk yang dia sajikan. Pokoknya semua itu harus konsisten lah. Bisnis apa aja sih? Bisnis apa aja? Intinya kita dalam memulai bisnis, pertama kita berarti harus memikirkan dulu nih ke arah mana market kita. Lalu yang kedua, yang paling penting ini kita harus bisa konsisten dengan usaha kita. Target market mutlak ya. Iya, Iya, benar. target market mutlak. Jadi sebelum memulai kita harus melihat dulu ya Pak ya, targetnya kemana, lalu inovasi dan apa sih yang dikembangkan Iya. buat kedepannya. Kalau saya bikin bus besar, mereka pasti berpikir, beli aja yang sudah ada merek. Iya, yang sudah terkenal Iya, ya Pak ya. kalau bus begini kan nggak ada. Jadi masuk kategorinya ini butik bus. Butik bus. Nah. Wih, ngeri saya ngeliatnya juga suaranya. Ya, mungkin cukup ya Pak ya. Terima Semoga bisnis yang Bapak jalani ini semakin sukses ya Pak ya Amin. ke depannya. Amin. Baik, sekian ya guys